Kerjasama apik yang ditunjukkan Supernova berhasil menjatuhkan Big Mom ke bawah. Sayangnya aksi tersebut harus dibayar mahal dengan kondisi Zoro yang menerima luka cukup parah. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece chapter 1009. Dengan tiadanya seorang Big Mom di atap Onigashima, praktis membuat pergerakan Luffy dan rekan-rekan lebih diuntungkan. Tapi tentunya kondisi ini belum dapat dijadikan sebagai patokan untuk bisa mengalahkan Kaido. Paling tidak kita mengharapkan situasi macam ini dapat dijadikan sebuah momentum dan sekaligus dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Karena bisa jadi Big Mom berkesempatan kembali lagi mengingat masih ada Smoothie dan yang lain yang berpotensi membantunya kembali ke medan pertempuran. Nah, chapter minggu ini dibuka dengan pertemuan kelompok Akazaya dengan Orochi. Mereka akhirnya diberi ruang untuk saling beradu. Tapi yang menariknya, duel mereka justru berlangsung singkat dan cenderung timpang ke arah Akazaya. Seperti yang kita lihat bahwa kelompok Akazaya dengan mudahnya memenggal semua kepala Yamata no Orochi sehingga membuat sang shogun kembali diduga sudah mati. Peristiwa ini tentu kembali memunculkan pertanyaan, apakah kali ini Orochi benar-benar mati atau dia masih hidup? Kesimpang siuran terhadap nasib para karakter One Piece yang menerima peristiwa macam ini memang masih belum jelas. Dalam kasus Orochi ini, maka apa yang kita lihat hari ini belum tentu mempengaruhi keberlangsungan hidup Orochi ke depannya. Karena bisa jadi ini adalah bagian dari rencana Oda untuk memberikan sesuatu yang spesial kepada Orochi. Kita tahu bahwa Orochi adalah bukan tipikal karakter petarung. Dia lebih banyak bermain di belakang layar. Oleh karena itu wajar jika dia tidak mempunyai pengalaman dalam bertarung sehingga menjadikannya sangat lembek atau mudah untuk dikalahkan. Ingat bahwa kepemimpinannya di Wano ia mulai dengan sebuah konspirasi yang membuat semua pihak saat itu tidak mempunyai pilihan lain. Bahkan Oden sekalipun memilih untuk sepakat membuat sebuah perjanjian yang kemudian membuat Oden dianggap sudah gila akibat menari-nari di tengah kerumunan penduduk. Padahal jika mereka berdua bertarung, maka sudah bisa dipastikan akan dimenangkan oleh Oden. Nah, dengan mempertimbangkan keselamatan penduduk Wano dan keberadaan Kaido saat itu yang menjadi backingan Orochi, maka pada akhirnya membuat Oden mau tidak mau terjebak dalam permainan Orochi saat itu. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang lain, maka nasib Orochi boleh dikatakan sudah berakhir, yang artinya dia memang telah sepenuhnya mati. Ini dilihat dari kisah mitologi Yamata no Orochi, yang mana jika wujudnya tersebut telah kehilangan semua kepalanya, maka dianggap sudah mati. Ya, bagaimanapun juga kematian Orochi masih belum memberikan keuntungan bagi pihak Akazaya, karena sejatinya hal serius yang harus diperhatikan oleh Akazaya dan aliansinya yaitu bagaimana cara membungkam kekaisaran Kaido beserta sekutunya, karena mereka itulah yang menjadi sumber utama atas segala keterpurukan yang menimpa negeri Wano. Sebagaimana kita ketahui bahwa duel antara Akazaya melawan Orochi terkesan timpang. Ada sebuah gap yang menjadi pembeda bagi kedua belah pihak. Kalau saya lihat, Akazaya di sini lebih menunjukkan ketenangannya daripada rasa kebenciannya terhadap Orochi. Sebaliknya, Orochi justru terlihat sangat bersemangat dan menunjukkan intimidasi dengan kata-katanya sembari berubah ke wujud Zoanya. Nah, kurangnya pengalaman Orochi dalam bertarung juga menjadi sebuah pembeda. Lihat bagaimana mengintimidasinya wujud Yamata no Orochi. Tapi, dia sendiri terkesan tidak bisa memanfaatkan kemampuan mythical Zoanya yang mana harusnya berpotensi untuk menyudutkan atau paling tidak mempersulit Kiemon dan rekan-rekannya. Ungkapan Orochi yang mengatakan ingin memakan dan mengakhiri penderitaan Akazaya justru menimpa dirinya sendiri. Ini artinya ada sebuah kontradiksi antara ungkapan dan tindakan Orochi. Padahal kalau kita lihat bahwa Mythical Zoan adalah sebuah instrumen kekuatan yang memberikan penggunanya sebuah kemampuan yang luar biasa. Tapi kembali lagi, ketidakmampuan Orochi dalam memanfaatkan kekuatan buah iblis menjadi sebuah titik lemahnya. Nah, sementara itu, Akazaya yang seharusnya terpicu amarahnya ketika bertemu Orochi, malah justru berhasil memenggal kepala Yamata no Orochi begitu mudahnya. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa Akazaya mempunyai dendam masa lalu terhadap Orochi atas apa yang menimpa tuannya Kozuki Oden. Tapi dengan tidak mengedepankan amarahnya, mereka justru bisa mengontrol situasi duel ini.
Bayangkan saja jika Kiemon dan yang lain menempatkan rasa dendamnya untuk menguasai diri mereka sendiri, maka ini nantinya hanya akan menyusahkan mereka. Karena mungkin Akazaya akan dikuasai oleh kebencian semata dan berakhir seperti pertarungannya dengan Kaido dulu. Di sisi lain, ada sebuah yang lebih penting daripada meladeni Orochi, yaitu demi menyelamatkan Momonosuke dari kejaran Kanjuro. Maka dari itu mereka mampu menempatkan posisi untuk menyikapi sebuah keadaan ketimbang harus berlama-lama berhadapan dengan Orochi yang berpotensi menambah rasa kebencian mereka yang nantinya berujung pada tindakan yang sia-sia. Nah, sekarang Kiemon dan rekan-rekannya sudah melewati Orochi, kemudian menyisakan Raizo yang akan berhadapan dengan Fukurokuju dari Oniwa Bansu. Harusnya sih duel ini bisa dimenangkan oleh Raizo, tapi kita nantikan saja. Siapa tahu ada kejutan lain yang bisa menyudutkan Raizo ke depannya. Kembali ke atap Onigashima. Di sana kelima supernova pada awalnya disudutkan akibat kombinasi serangan Kaido dan Big Mom yang sangat kuat. Inilah yang sempat saya singgung di pembahasan sebelumnya, bahwa akan sangat berbahaya bagi Luffy dan yang lain apabila Kaido dan Big Mom mampu bekerja sama dengan baik. Ya, semengerikan inilah kekuatan mereka berdua. Ayunan senjata keduanya mampu menghasilkan serangan yang berdaya hancur besar sehingga membuat para supernova tercengang, bahkan tak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menghindari serangan tersebut. Beruntunglah di sana masih ada Zoro yang dengan cepat menyikapi keadaan ini. Sang pendekar pedang SAP kemudian memberanikan dirinya untuk menahan serangan itu dan menyuruh rekan-rekannya untuk menghindar. Peristiwa ini terkesan ada sebuah kesengajaan dari Zoro untuk mengorbankan dirinya agar teman-temannya selamat. Ini bisa kita lihat dari perkataannya yang mengatakan bahwa kita masih belum boleh kalah di sini. Zoro sempat menahan sebentar sampai pada akhirnya berhasil memberikan waktu pada Law untuk memindahkan posisi mereka. Namun begitu, serangan tersebut berdampak dan lumayan memberikan damage pada Zoro. Memang akan sangat sulit jika harus terus menghindar dan mengantisipasi serangan-serangan Kaido maupun Big Mom secara bersamaan. Jadi tanpa kesiapan dan kewaspadaan yang tinggi, kerjasama kedua Yonko ini akan membahayakan bagi mereka. Untuk itulah rencana memisahkan Kaido dan Big Mom dirasa sangat tepat demi meminimalisir serangan-serangan yang berpotensi dapat menyudutkan mereka. Sekaligus nantinya aksi Luffy dan rekan-rekannya hanya berfokus pada satu orang saja, yaitu Kaido. Masalah utama untuk memisahkan mereka adalah akibat energi haki keduanya yang sangat kuat, sehingga membuat kemampuan Rumlaw tidak berjalan dengan efektif. Sekarang mereka telah mendapatkan momen yang tepat ketika Luffy memberikan serangan balasan kepada Kaido. Keadaan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh keempat supernova lainnya untuk menjalankan misi memisahkan dua Yonko yang targetnya adalah Big Mom. Ketika Kaido disibukkan oleh Luffy, Law dan Kid menyusun sebuah rencana apik untuk mengalihkan perhatian Big Mom sehingga terjebak dalam rencana mereka. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuang Big Mom dalam medan perang adalah memisahkan dia dengan ketiga homisnya. Law sebagai petarung jarak jauh begitu mudahnya mengambil Zeus dari tangan Big Mom untuk kemudian dipindahkan ke dalam kotak besi yang sebelumnya dipersiapkan oleh Kid. Sementara Zoro dan Killer langsung bergerak mendekati Big Mom yang menargetkan Prometheus dan Napoleon. Tak butuh waktu lama, keduanya berhasil memisahkan Big Mom dan dua homies lainnya dan membuat Big Mom jatuh tersungkur. Nah, sampai sini serangan atau misi yang dilakukan para supernova berjalan dengan sangat baik. Rencana tersebut seakan telah terkonsep dengan matang melalui sebuah kerjasama yang apik. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh mereka, yaitu menciptakan rencana yang kemudian dikembangkan dengan sebuah kerjasama dengan cara mengkombinasikan kekuatan dari masing-masing individu. Sementara itu, Kid sendiri langsung merangsak ke depan menuju Big Mom untuk memancingnya. Apa yang dilakukan Kid tidak serta-merta memberikan tekanan pada Big Mom saja, tapi ia sudah mengkonsep sesuatu yang menarik dengan Law dengan memberikan kejutan pada Big Mom yang akhirnya membuatnya terjatuh ke bawah, dan dengan begitu sang Yonko wanita ini benar-benar telah terpisah dari Kaido. Ya, pada akhirnya misi memisahkan kedua Yonko dilakukan dengan sangat apik oleh mereka. Untuk sementara Big Mom tidak bisa kembali ke Onigashima tanpa bantuan dari para homies. Saya kira dibutuhkan sebuah keajaiban baginya untuk bisa kembali lagi ke medan pertempuran.
Mengingat jatuhnya Big Mom ke bawah langsung menuju ke lautan, yang mana hal ini akan berpotensi memberikan dampak yang sama dengan apa yang terjadi pada Big Mom saat terjatuh pertama kali dari air terjun. Mungkin harapan untuk Big Mom dapat selamat adalah dengan mengandalkan smoothie yang masih ada di perairan Wano. Sementara itu, Perospero pun tidak bisa berbuat lebih banyak karena dirinya masih ada di dalam Onigashima, tepatnya berada di area panggung pertunjukan. Ya, kita lihat saja ke depannya akan seperti apa. Apakah Big Mom dapat kembali ke Onigashima lagi atau tidak? Nah, setelah misi memisahkan kedua Yonko selesai, maka fokus selanjutnya bagi Supernova adalah bagaimana cara menjatuhkan Kaido. Ini tentunya semakin menarik, karena kalau kita lihat lagi, kelima Supernova ini berada dalam kondisi yang penuh luka, terutama Zoro dan kemudian Kid yang terkena tinju Big Mom. Di sisi lain, kondisi Luffy pun masih perlu dipertanyakan setelah terkena pukulan gada milik Kaido. Ya, saat ini sang kapten masih belum diperlihatkan kembali kondisinya sampai cerita One Piece 1009 berakhir. Nah, jika dilihat dari sudut pandang Luffy sebagai manusia karet, maka pukulan benda tumpul tak akan berpengaruh pada Luffy. Namun begitu, ketika benda tumpul tersebut atau dalam hal ini adalah gada Kaido yang sudah dilapisi oleh haki, maka situasinya akan lain, yang artinya Luffy berpotensi menerima damage besar dari serangan tersebut. Nyatanya hingga berakhirnya One Piece 1009 ini, kondisi Luffy tak diperlihatkan lagi, yang kemudian memberikan kesan bahwa terjadi sesuatu pada Luffy akibat menerima serangan gada Kaido tadi. Well, semoga saja luka yang ia terima tidak begitu parah, karena akan sangat rugi apabila satu persatu kelima Supernova ini mengalami luka fatal, sementara mereka baru saja berhasil membuang Big Mom dari medan pertempuran. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 1009. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!